Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Fadlur Rahman. NPM saya 0619101043. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang resume materi dari pertemuan 1 sampai 13 untuk memenuhi tugas pertemuan 14. Di sini ada kumpulan materi dari awal sampai akhir, yaitu yang pertama ada analisis dan perancangan perangkat lunak. Analisis dan perancangan perangkat lunak. Menurut Willman and Ryan, mengatakan bahwa software memiliki sifat maya yang dapat diartikan bahwa software tidak dapat terlihat secara fisik, akan tetapi fungsi dari software dapat dirasakan manfaatnya oleh usernya. Yang kedua, menurut Roger S. Pressman, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perangkat lunak atau software adalah sebuah perintah program dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Yang ketiga, ada definisi umum dari Wikipedia, yaitu istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Di dalam analisis perancangan perangkat lunak terdapat Object Oriented Programming Principle, yang mana di dalamnya berisi tentang 4 prinsip yang menjadi dasar penggunaan dalam Object Oriented Programming, yaitu encapsulation, yaitu pengikatan data atau metode berbeda yang disatukan menjadi satu unit data. Yang kedua ada abstraction, yaitu suatu cara untuk melihat suatu objek dari sistem dalam bentuk yang lebih sederhana. Yang ketiga ada inheritance, yaitu kemampuan dalam membentuk kelas baru yang mempunyai fungsi turunan ataupun mirip seperti fungsi yang sebelumnya sudah ada. Yang terakhir ada polymorphism, yaitu kemampuan suatu pesan ataupun data untuk bisa diproses lebih dari satu bentuk lainnya. Lalu ada software engineering, yang yaitu merupakan ilmu dan seni alam membangun suatu sistem perangkat lunak agar dapat: pertama, tepat waktu; kedua, efisiensi anggaran; ketiga, meningkatkan kinerja; keempat, dengan operasi yang benar. Lalu ada software design principle, yang mana salah satu dari software design principle itu ada problem partitioning, yang mana software itu harus mudah dimengerti, software itu harus harus sederhana, software itu harus mudah untuk dicoba, lalu software itu harus mudah untuk diubah. Yang kelima ada software itu harus mudah untuk dirawat atau cek secara berkala. Yang terakhir, software itu yaitu software itu harus terus berkembang. Lalu ada multi-layer software architecture. Apa itu multi-layer software architecture?
merupakan salah satu pola arsitektur paling populer saat ini, dikarenakan meningkatnya kompleksitas aplikasi modern juga membuatnya lebih mudah untuk bekerja dengan cara yang lebih cepat. Di dalam multi-layer software arsitektur itu terdapat tiga tingkatan, yaitu presentation layer, yang mana merupakan lapisan pertama dan paling atas yang ada di dalam aplikasi. Tingkat ini menyediakan layanan presentasi, yaitu menampilkan konten kepada user melalui GUI. Yang kedua, ada application layer, merupakan tingkat menengah di mana logika bisnis atau fungsi aplikasi berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan organisasi tersebut. Yang ketiga, ada data tier, yang merupakan tingkat terendah dari arsitektur ini yang berkaitan dengan penyimpanan serta pengambilan data aplikasi. Data aplikasi biasanya disimpan di dalam sebuah server database, server file, perangkat atau media lain yang dapat mendukung logika akses data ke mekanisme penyimpanan dan pengambilan datanya. Lanjut ke materi pertemuan 3, yaitu requirement engineering. Definisi dari requirement engineering yaitu merupakan sebuah pernyataan tentang apa yang harus diberikan pada suatu produk atau bagaimana penggunaan dari suatu produk. Supaya requirement dapat diimplementasikan dan terukur secara efektif, maka requirement harus bersifat spesifik, tidak ambigu, dan jelas. Adapun fungsi dari requirement gathering yaitu mendeskripsikan layanan, fitur atau fungsi yang disediakan atau diberikan oleh sistem bagi penggunanya. Functional requirement awal merupakan fungsi atau layanan yang mempresentasikan goal atau tujuan dari pengguna ketika hendak menggunakan sistem tersebut. Adapun tujuan dari requirement gathering yaitu untuk memahami user secara lebih mendalam, mengidentifikasi kebutuhan user yang belum terpenuhi dan menentukan kebutuhan mana yang bisa dipenuhi. Lalu ada juga requirement gathering yang non-functional, yaitu mendeskripsikan sekumpulan batasan, karakteristik, dan properti pada sistem baik dalam lingkungan pengembangan maupun operasional, atau atribut kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem. Adapun analisis kebutuhan dari baik itu fungsional ataupun non-fungsional. Yang pertama dari fungsional, yaitu masalah yang mungkin terjadi dalam menyusun functional requirement adalah diinterpretasikan atau diartikan berbeda oleh user atau developer. Yang kedua, hasil interpretasi sering tidak menjawab kebutuhan klien. Yang ketiga, sistem yang besar, kelengkapan kebutuhan dan konsisten sulit dicapai karena kerumitan sistem. Yang keempat, perlu analisis yang dalam dan menyeluruh untuk mengurangi kesalahan. Lalu requirement gathering non-functional berdasarkan IEEE 803, yaitu kategori secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor kualitas eksternal perangkat lunak, kategori kualitas yang bisa diobservasi atau menjadi ketertarikan utama dari pelanggan, diantaranya ketepatan, robustness, unjuk kerja atau performance, ketersediaan dan kualitas antarmuka interface,
keandalan atau reliability, lalu ketersediaan atau availability, dan yang terakhir yaitu faktor kualitas internal perangkat lunak. Lalu yang kedua ada kategori kualitas yang bisa diobservasi atau menjadi ketertarikan utama dari pengembang, diantaranya kemudahan membaca atau memahami struktur perangkat lunak, kemampuan untuk dilakukan pengujian yaitu pengujian programnya. Yang ketiga ketersediaan dan kualitas dokumentasi. Yang keempat kemudahan pemeliharaan. Yang kelima yaitu adaptasi terhadap lingkungan berbeda. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperjelas requirement apa yang dibutuhkan oleh klien. Jadi di sini tuh bagaimana cara kita untuk mendapatkan data-data atau kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien, yaitu dengan cara pertama research tentang klien dan organisasinya, kedua dengan melakukan interview atau wawancara, ketiga dengan workshop, keempat survei atau observasi langsung, kelima dokumentasi, keenam melakukan pertemuan dengan klien. Lanjut ke materi pertemuan 4, yaitu ada desain perangkat lunak dan konsep desain perangkat lunak. Desain perangkat lunak mempunyai definisi sebagai berikut, yaitu merupakan proses beberapa tahap yang difokuskan pada 4 atribut yang berbeda dari sebuah program, yaitu struktur data, arsitektur software, tampilan antarmuka, algoritma atau prosedur. Desain ini didokumentasikan dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak. Adapun fokus desain pada desain perangkat Adapun submateri dari desain perangkat lunak yaitu fokus desain, yang mana ada 4 pilihan, yaitu desain data, itu mentransformasi model domain informasi ke struktur data. Yang kedua ada desain arsitektur, yaitu menggambarkan relasi antar elemen struktur utama program. Yang ketiga ada desain interface, yaitu mendeskripsikan bagaimana software berkomunikasi dengan user. Yang keempat ada desain prosedural, yaitu mentransformasikan elemen struktural arsitektur program ke sebuah deskripsi prosedur dari komponen software. Adapun manfaat dari desain perangkat lunak yaitu dapat diimplementasikan kembali pada software dengan skala yang lebih besar, mempercepat proses pekerjaan, dan juga sebagai bahan analisa sistem saat proses identifikasi awal fase. Adapun prinsip desain yang harus dilakukan, yaitu desain harus dapat ditelusuri sampai model analisis. Desain tidak boleh berulang. Desain harus meminimalkan kesenjangan di antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Jadi desain itu harus memecahkan permasalahan yang ada di dunia nyata dengan kombinasi
dalam perangkat lunak. Lalu, desain harus terstruktur untuk mengakomodasi perubahan. Yang kelima, desain harus terstruktur untuk berdegradasi dengan baik, bahkan pada saat data dan event-event menyimpang atau menghadapi kondisi operasi. Yang keenam, desain bukanlah coding, dan coding bukanlah desain. Yang ketujuh, yaitu desain harus dinilai kualitasnya pada saat didesain, bukan setelah jadi itu baru dinilai kualitasnya. Yang terakhir yaitu desain harus dikaji untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan konseptual. Ada beberapa konsep desain perangkat lunak yang memberikan kerangka kerja untuk mendapatkan program yang berfungsi dengan benar. Di antaranya abstraction, filtering, modularization, arsitektur perangkat lunak, hierarchy control, sufficiency, encapsulation, coupling, dan cohesion. Lalu lanjut ke materi pertemuan 5 yaitu use case diagram. UML atau Unified Modeling Language yaitu merupakan suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software atau kerangka dari sebuah software. Atau dengan definisi lain, UML merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Adapun fungsi dari UML yaitu dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. 2. Menyatukan informasi-informasi penting yang ada di dalam pemodelan. 3. Memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. 4. Tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. 5. Mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. 6. Berguna sebagai blueprint yang menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding pada suatu program. Adapun macam-macam diagram UML yaitu yang pertama use case diagram, lalu activity diagram, sequence diagram, class diagram, state machine diagram, communication diagram, deployment diagram, component diagram, object diagram, composite structure diagram, interaction overview diagram, package diagram, dan yang terakhir diagram timing. Use case diagram. Use case diagram adalah diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case class digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi layanan yang disediakan oleh sistem atau bagian sistem, subsistem atau kelas ke pemakai atau user atau aktor. Adapun fungsi dan manfaat dari use case diagram yaitu use case diagram dapat memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem.
mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. 3. Yaitu sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Adapun manfaat dari use case diagram diantaranya menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi. Kedua, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. 3. Mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Keempat, yaitu memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Kelima, yaitu memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Adapun komponen-komponen yang ada di dalam use case diagram yaitu yang pertama sistem, menyatakan batasan sistem dalam relasi dengan aktor-aktor yang menggunakannya, yaitu yang di luar sistem, dan fitur-fitur yang harus disediakan di dalam sistem. Fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Lalu fungsi aktor menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Aktor akan memberikan informasi kepada sistem serta menerima informasi dari sistem. Keduanya bisa terjadi secara bersamaan. Yang ketiga yaitu use case. Use case sendiri adalah gambaran fungsional dari sebuah sistem. Maka dari itu, antara konsumen dan juga pengguna pada sistem tersebut akan mengerti atau paham mengenai fungsi sistem yang tengah dibangun. Adapun simbol-simbol dari use case diagram yaitu aktor menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi. Lalu ada dependensi yang berbentuk panah putus-putus, yaitu fungsinya untuk hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Lalu ada generalization, hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur dari objek yang ada di atasnya. Lalu ada include, yaitu menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Lalu ada extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Yang ke-6 ada association, yaitu menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Lalu ada sistem, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Lalu ada use case yang berfungsi sebagai untuk menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Lalu ada collaboration, yaitu interaksi aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya. Yang terakhir ada node, elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya. Di tengah ada contoh dari use case diagram yang terdiri dari session, transaksi transfer, tarik tunai, cek saldo, sistem startup, dan sistem shutdown. Ada juga penjelasannya. Lanjut ke materi 6 yaitu activity diagram. Activity diagram
atau diagram aktivitas merupakan diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Adapun fungsi dari activity diagram yaitu menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses pada sistem, memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang ketiga yaitu mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan, lalu merupakan metode perancangan yang terstruktur mirip dengan flowchart atau DFD. Yang terakhir, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Adapun contoh dari activity diagram itu sendiri yang di sebelah kiri, dan juga komponen-komponen beserta penjelasannya yang ada di tabel yang sebelah kanan. Lalu lanjut ke kelas diagram. Kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram struktur utama pada UML yang menggambarkan secara jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, ataupun hubungan dari setiap objek. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Secara grafis, sebuah kelas dirender sebagai persegi panjang yang biasanya termasuk nama, atribut, dan operasi secara terpisah kompartemen yang ditunjuk. Contoh tata letaknya ada di sebelah kanan penjelasan, yaitu class name ada di bagian paling atas, atribut di tengah, dan operation ada di bagian paling bawah. Adapun fungsi dari kelas diagram itu sendiri yaitu menunjukkan struktur dari suatu sistem dengan jelas, meningkatkan pemahaman tentang gambaran umum atau skema dari suatu program. Ketiga, dapat digunakan untuk analisis bisnis dan digunakan untuk membuat model sistem dari sisi bisnis. Dan yang terakhir, dapat memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak serta relasi-relasi yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah penjelasan dari tiap fungsi dalam struktur kelas diagram, yaitu yang paling atas ada class name yang merupakan tag yang diperlukan dalam representasi grafis kelas dan selalu muncul pada kompartemen yang paling atas. Lalu ada atribut yang merupakan properti bernama dari kelas yang menggambarkan objek yang dimodelkan. Dalam diagram kelas, atribut muncul di kompartemen kedua di bawah nama. Lalu ada kompartemen. Komponen ini menyertakan operasi yang ditampilkan dalam bentuk daftar. Operasi ini dapat menggambarkan bagaimana suatu kelas dapat berinteraksi dengan data. Masing-masing dari contohnya itu ada pada warna yang berbeda. Adapun visibility atau sifat dari kelas-kelas yang ada yaitu yang pertama ada private yang berlambang min, itu tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Yang kedua ada protect yang bersimbol pagar,
yang hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Yang ketiga ada plus, yang dapat dipanggil oleh siapa saja. Adapun relation dalam kelas diagram yaitu dependensi. Yang pertama yaitu dependensi, hubungan antar kelas di mana sebuah kelas memiliki ketergantungan pada kelas lainnya tetapi tidak dengan sebaliknya. Lalu generalization yaitu menghubungkan subkelas ke superkelasnya. Ini menunjukkan pewarisan atribut dan perilaku dari superkelas ke subkelas dan menunjukkan spesialisasi dalam subkelas dari superkelas yang lebih umum. Yang ketiga ada association, yaitu jika dua kelas dalam model perlu berkomunikasi satu dengan yang lain, harus ada hubungan di antara kelas satu dengan lainnya dari sebuah asosiasi. Yang keempat ada aggregation, yaitu hubungan antara dua kelas di mana kelas yang satu merupakan bagian dari kelas yang lain namun kedua kelas ini dapat berdiri sendiri. Ditunjukkan dengan menggunakan simbol hollow diamond pada linknya. Lalu ada composition, yaitu bentuk khusus dari agregasi di mana kelas menjadi bagian baru yang dapat diciptakan setelah kelas yang menjadi whole dibuat, dan ketika kelas yang menjadi whole dimusnahkan, maka kelas yang menjadi part ikut akan musnah. Dilambangkan dengan black diamond. Adapun contoh kelas diagram adalah sebagai berikut. Lanjut ke materi 9, pertemuan 9, yaitu sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadi dalam pesan yang terurut. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu, diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Tujuan dari sequence diagram yaitu yang pertama, mendefinisikan urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Kedua, mirip dengan activity diagram, yaitu menggambarkan alur kejadian sebuah aktivitas. Lebih detail dalam menggambarkan aliran data termasuk data atau behavior yang dikirimkan atau diterima, namun kurang mampu menjelaskan detail dari sebuah algoritma. Adapun istilah-istilah dan simbol yang terdapat pada sequence diagram. Lalu ini merupakan contoh sequence diagram. Lanjut ke pertemuan 10, yaitu state diagram, yang merupakan diagram untuk menggambarkan behavior, yaitu perubahan state di suatu kelas berdasarkan event dan message yang dikirimkan dan diterima oleh kelas tersebut. Setiap diagram state hanya boleh memiliki satu start dan boleh memiliki satu atau lebih dari satu stop state.
Ini contoh dari penggunaan state diagram. Lalu adapun tujuan dari state diagram yaitu yang pertama, state abstraksi dari nilai-nilai atribut dan asosiasi dari sebuah objek. Representasi kondisi state dari sebuah objek pada periode waktu tertentu. Lalu event yang merupakan spesifikasi dari sebuah kejadian tertentu. Yang kedua, segala sesuatu yang terjadi dapat dimodelkan sebagai event. Lalu sebuah state menunjukkan transisi antar status yang dipicu oleh stimulus tertentu. Lalu interval event berasal dari dan menuju ke objek pada sistem aplikasi. Lalu ada external event yang mana itu merupakan event yang berasal dari aktor ke sistem atau sebaliknya. Adapun jenis-jenis event yaitu sinyal, calls, passing of time, dan change in state. Ini merupakan contoh dari state machine. Lalu ada juga contoh dari state transition dan contoh dari state yang lainnya yaitu advanced state, concurrent substate, dan substate. Lalu lanjut pada pertemuan 11 yaitu komponen diagram. Diagram komponen atau komponen diagram yaitu sesuatu yang digunakan untuk memperlihatkan sebuah organisasi serta keterkaitan dan ketergantungan di antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Komponen yang dimaksud berupa modul-modul yang berisikan code, baik library maupun executable, file atau dokumen yang ada di dalam node. Kegunaan dari komponen diagram yaitu sebagai source code perangkat lunak. Lalu komponen executable yang dilepas dan digunakan oleh user. Yang ketiga yaitu bagian dari basis data secara fisik. Yang keempat, sistem yang yang beradaptasi dengan sistem yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu sebagai framework sistem, di mana dalam hal ini memiliki tujuan untuk mempermudah perawatan dan pengelolaan dari sistem. Adapun simbol komponen diagram adalah sebagai berikut beserta fungsi-fungsinya. Lalu contoh dari komponen diagram itu sendiri dan cara mendefinisikan komponen setelah mengidentifikasi, dan cara selanjutnya setelah mengidentifikasi dokumen atau file mana saja yang akan ditampilkan dalam diagram komponen. Hubungan komponen, package, dan kelas. Kelas merupakan bentuk dasar struktur sistem object oriented. Dalam membangun suatu sistem, umumnya menggunakan banyak kelas, bahkan sampai ratusan kelas. Kelas mewakili abstraksi dari serangkaian atribut dan operation. Lalu komponen adalah implementasi software dari sebuah kelas. Komponen bisa jadi merupakan implementasi dari lebih dari sebuah kelas. Lalu package yaitu mengelompokkan konstruksi yang memungkinkan untuk mengambil konstruksi tersebut di UML dan mengelompokkan elemen-elemen tersebut secara bersama-sama menjadi level yang lebih tinggi. Penggunaan yang umum dilakukan adalah mengelompokkan kelas. Lanjut
ke pertemuan 12, yaitu ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Adapun fungsi dari ERD sendiri yaitu membantu menganalisis suatu database dengan cara yang lebih cepat dan juga lebih murah, mampu menjalankan relasi antar setiap data yang mempunyai keterkaitan dengan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan suatu relasi khusus. 3. Membantu menjalankan dokumentasi data yang terdapat dalam suatu database dengan cara melakukan analisis atau identifikasi pada setiap objek ataupun entitas serta relasinya. Yang terakhir yaitu melakukan suatu pengujian model yang sebelumnya sudah dibuat. Adapun macam-macam model pada ERD yaitu model data konseptual, model data logis, dan model data fisik. Lalu adapun komponen-komponen dari ERD yaitu ada entitas, atribut, dan atribut terbagi lagi menjadi 5 macam, yaitu atribut kunci, atribut simple, atribut multi nilai atau multi value, lalu atribut gabungan, dan atribut turunan. Lalu ada relasi dan juga garis. Di sini ada juga simbolnya. Lalu derajat relasi menunjukkan banyaknya himpunan entitas yang saling berelasi. Yang pertama ada unary degree, yaitu yang melibatkan sebuah entitas yang berelasi dengan dirinya sendiri. Contoh penggunanya ada seperti gambar di bawah. Lalu ada binary degree, yaitu himpunan relasi yang melibatkan dua himpunan entitas. Secara umum, himpunan relasi dalam sistem basis data adalah binary. Lalu ternary degree, yaitu himpunan relasi yang memungkinkan untuk melibatkan lebih dari dua himpunan entitas. Adapun contoh ERD adalah sebagai berikut. Lalu lanjut kepada pertemuan 13, yaitu UI design. UI design atau user interface design merupakan proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi dengan tujuan pada tampilan atau gaya. Tujuan dari desainer UI adalah untuk membuat desain antarmuka yang membuat pengguna itu lebih mudah untuk menggunakannya dan lebih menyenangkan. Lalu ada GUI atau Graphical User Interface yang merupakan bentuk antarmuka pengguna yang memungkinkan user agar dapat berinteraksi dengan perangkat elektronik. Bisa juga diartikan sebagai sebuah sistem komponen visual interaktif untuk software komputer. Keuntungan GUI yaitu pengguna tanpa pengalaman dapat belajar menggunakan sistem dengan cepat. Pengguna dapat beralih dengan cepat dari satu tugas ke tugas lainnya dan dapat berinteraksi dengan beberapa aplikasi yang berbeda. Yang ketiga yaitu informasi tetap terlihat di jendela sendiri ketika perhatian dialihkan. Yang keempat yaitu interaksi layar penuh yang cepat dimungkinkan dengan akses langsung kemana saja di layar. Adapun proses pada UI design adalah sebagai berikut. Di dalam UI design ada yang namanya interaction style. Jadi kumpulan dari interaksi beberapa
interaksi yang berhubungan langsung dengan pengguna, yaitu ada direct manipulation, lalu menu selection, form fill in, command language, dan natural language. Adapun prinsip dari desain UI yaitu harus mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman dan penggunaan dan kemampuan pengguna sistem. Yang kedua, desainer harus menyadari keterbatasan fisik dan mental orang dan harus menyadari bahwa orang membuat kesalahan. Lalu yang ketiga yaitu prinsip desain UI mendasari desain antarmuka. Meskipun tidak semua desain berlaku untuk semua desain. Ada beberapa yang harus diperhatikan di dalam UI design, yaitu ada data visual, error message, dan document types. Sekian sedikit penjelasan dari resume yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.